Kita mulai para jamaah sekalian. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kajian yang sudah kita jalani beberapa waktu belakangan ini, ya, membahas kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, yang mana kita berharap dengan pembahasan ini dapat menambah ilmu kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita semua menuju surga. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah dipilih ya oleh teman-teman, bahwasanya kita ke depan akan membahas tentang kiat-kiat atau bagaimana caranya kita berlepas diri dari penyakit ain dan sihir. Ya, jadi ceritanya kalau ada orang yang sudah kena atau dikirimkan sesuatu, ya harus berbuat apa? Ya, itu lebih tepatnya seperti itu. Adapun nanti untuk membentengi dirinya dari penyakit ain dan sihir nanti akan kita jelaskan di belahan buku yang selanjutnya. Jadi buku ini kalau kita bisa bagi, bisa jadi 3 bagian. Yang pertama membahas bagaimana jika seseorang sudah terpapar penyakit ini. Ya. Yang kedua, bagaimana jika belum, tapi dia takut atau dia sudah kena, dia mau sembuhkan dirinya, dia mau berbuat supaya penyakit ini tidak terlalu merusak dirinya atau terlepas dari dirinya, atau mau membentengi dirinya dari penyakit ini. Yang ketiga, kita akan membahas masalah-masalah yang terkait dengan sihir dan ain. Ya, adapun sebelum kita membahas, pasti kita akan bertanya, kita akan tahu dari mana bahwasanya kita ini sudah kena atau belum. Pertanyaan yang seharusnya ditanya. Pertanyaan subhanahu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tanya ke orang-orang yang sudah berpengalaman, biasanya orang suka meruqyah atau tanya kepada para ulama, maka mereka akan menjawab, ya mereka akan memberitahu kita bahwasanya ya penyakit sihir dan ain itu ya memang ada. Sihir itu ada, ain itu ada. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wal ainu hak, ya ain itu hak ada. Ya, jadi kalau ada orang bilang awas kena ain, ya memang ain itu ada, tapi tidak semestinya itu dijadikan bahan untuk ya takut berlebihan. Ya, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan ain, ya, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa lebih kita takut kepada ain daripada Sang Pencipta. Ya, dan itu nasihat para ulama yang sangat banyak yang berbicara bahwa saya tidak usah takut sama sihir, tidak usah takut sama ain, semua Rasulullah sudah dijelaskan semuanya, tinggal kita amalkan saja. Pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tanda-tanda ini di pembuka, sebagai pembuka kita sebelum kita masuk ke pembahasan buku, ya, apa saja tanda-tanda orang yang kena penyakit sihir atau ain? Ini perlu kita sebutkan atau perlu kita jelaskan supaya barangkali dari kita ada yang kena, ya. Nauzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan ini semua dari kita. Yang pertama tanda-tandanya adalah sakit kepala yang pindah-pindah sakitnya. Ya, ini dikatakan oleh para ulama dan orang-orang yang sudah berpengalaman yang berkecimpung di dunia seperti ini. Ya, sakit kepala nanti sakitnya di depan, tahu-tahu nanti di belakang, ya nanti tahu-tahu sakit kepalanya di kanan atau di kiri. Nah, ini salah satu tanda-tandanya orang yang kena sihir atau kena ain. Yang kedua, tanda-tandanya adalah sufrah fil wajah. Ya, ada kayak kuning-kuning, wajahnya itu menguning. Orang bilang sakit kuning, ya. Biasanya sakit kuning kalau secara medis itu kaitannya dengan penyakit liver biasanya. Orang kalau sudah kena sakit liver, hatinya sakit, biasanya wajahnya atau kulitnya menguning, ya. Itu yang kedua. Tanda-tandanya adalah wajahnya menguning. Yang ketiga, kasratut ta'arruq wa tabawul. Tiba-tiba sering keringetan, ya basah, ya sininya basah, badannya basah. Ya nggak apa-apain, cuma duduk-duduk aja basah-basah atau sering kencing. Ya,
Ini termasuk tanda-tanda orang kena ain, ya, kena penyakit sihir atau ain. Yang selanjutnya, dha'fus syahiyah, mau ngapa-ngapain itu tidak nafsu, ya. Makan tidak nafsu, ya. Apa syahwat sama pasangan mungkin juga tidak ada. Mau ngapa-ngapain itu males, ya. Tidak nafsu, tidak punya gairah, tidak punya apa ya, tidak punya ketertarikan untuk berbuat ini, berbuat itu, ya. Males gitu. Malas kira kita bilangnya. Meskipun nanti juga ada di poin yang keberapa orang kalau kena sihir itu juga nanti orangnya jadi pemalas, mau ngapa-ngapain itu malas. Kalau ini lebih ke tidak apa ya, tidak tertarik untuk melakukan apa-apa, ya, tidak punya gairah hidupnya. Yang selanjutnya adalah tanammul atau hararat atau burudah fil atraf. Ya, nanti badannya dingin, tahu-tahu badannya panas, terutama di ujung-ujung badannya, kupingnya, di ujung, terus di jari-jarinya, atau di jari-jari kakinya, di hidungnya, ya tahu-tahu nanti dingin. Tapi nanti tahu-tahu panas gitu. Ya, ini adalah salah satu tanda-tanda orang yang kena penyakit sihir atau kena ain. Yang selanjutnya adalah khafqan fil qalb. Ya, khafqan fil qalb, ya, jantungnya suka berdebar-debar. Lagi duduk-duduk, ya, nggak ada ngapa-ngapain, nggak lari-lari juga, tahu-tahu berdebar-debar jantungnya. Ya, dikatakan ini salah satu, ya, tanda-tanda seseorang itu kena penyakit ain. Yang selanjutnya adalah al-huzn, ya, kesedihan, wadhiq fis sadr. Ya, rasanya sedih, terus kayak sempit hati ini, kita merasa dunia ini kok sempit sekali, kok hidup ini susah sekali, tiba-tiba sedih tanpa ada sebab yang membuat dia bersedih. Ini adalah salah satu juga tanda-tanda orang itu kena sihir atau kena ain. Ya. Yang selanjutnya, alam mutanaqilun asfaludh dhahr wal katifain. Ada sakit yang sering dirasa di bawahnya punggung, ya, atau ya di sekitar pundak kita, katifain, ya. Dia sakit, tahu-tahu sakit, nggak ada apa-apa sakit. Ya. Ini salah satu tanda-tanda orang kena ain atau sihir. Yang selanjutnya, arakun fil lail, ya, insomnia kalau malam nggak bisa tidur. Kalau malam dia nggak bisa tidur, ya, gelisah, padahal dibilang ditagih hutang sama orang enggak, ribut sama orang tidak, ya baik-baik saja semua, tapi dia tidak bisa tidur. Ya, perlu diwaspadai ini orang-orang seperti ini agar ya mungkin meruqyah dirinya, bacain surat Al-Baqarah dan yang lain-lain. Barangkali orang-orang seperti ini salah satunya itu karena kena ain orang. Yang selanjutnya infialat syadidah min khaufin wa ghadabin, ya, ghairu tabi'i. Ada beberapa, ya, sepak terjang dia, perbuatan dia yang tidak bisa dikontrol. Seperti takut yang berlebihan atau marah yang berlebihan yang tidak, ya, yang tidak seperti biasanya. Biasanya dia marah gimana, ini marahnya berlebihan. Kadang dia merasa takut, tapi ini takutnya berlebihan gitu. Ya, ini dikatakan juga salah satu, ya, sebab atau tanda-tanda, bukan sebab, tapi tanda-tanda orang yang kena sihir atau ain. Yang selanjutnya kathratut tajasyu' wa tanahhud. Ya, orang yang kena sihir atau ain, tanda-tandanya salah satunya dia suka bersendiri. Ya, dia tidak mau banyak-banyak kumpul sama orang, ya, hubbul in'izal, tidak suka ngobrol-ngobrol, duduk sama yang lain, tidak, dia mesti cari tempat agar dia bisa bersendiri. Tidak mau ada orang, tidak mau ada, ya, yang temenin dia tidak mau, lebih baik dia sendiri. Ini perlu diwaspadai. Kalau ada kita lihat saudara yang seperti ini, agar ya dikasih tahu jangan suka bersendiri, agar tidak mudah orang-orang seperti ini itu di, ya, gandrungi sama, ya, orang yang ngirimin sihir ke kita.
Yang selanjutnya kasratu tasyasyu' wat tanahud, ya dia suka sendawa atau suka tahu-tahu tarik nafas panjang karena dia ngerasa oksigen itu sedikit dia dapat. Jadi, wah, ya kayak susah gitu mau nafas. Atau tiba-tiba dia sering bersendawa, dikit-dikit sendawa, dikit-dikit sendawa. Ya ini salah satu tanda-tanda orang yang kena penyakit sihir atau ain. Yang selanjutnya malas gerak, ya, kasal. Mau gini males, mau gitu males. Ya apalagi urusan ibadah ya, malas ya. Mau kerja malas, ya mau main sama anaknya malas, mau semuanya malas. Ya hati-hati, ini salah satu tanda-tanda orang-orang yang kena penyakit sihir dan ain. Tanda yang selanjutnya adalah ar-raghbatu fin naum, ngantuan, tapi kalau malam nggak bisa tidur. Subhanallah. Ya, saat dia di pagi harinya dia ngantuan, ngantuk, ngantuk. Tapi kalau sudah mau tidur malam dia gelisah. Padahal dibilang kurang tidur ya tidak, dibilang dia ya apa? Pokoknya ada datang rasa-rasa yang tidak semestinya gitu. Tahu-tahu tuh ya jadi eh, ini perlu diwaspadai, takut ini berbau penyakit sihir atau ain. Yang selanjutnya wa muskilat as-sihhiyah ukhra la sabab laha tabi'iyan atau tadbiyan. Ya, ada masalah-masalah yang bersangkut paut dengan kesehatan yang kalau dibawa ke dokter, dokternya tuh bingung. Kok bisa Pak ya begini Pak ya? Mestinya tuh begini kalau di ilmu kedokteran, tapi Bapak ini begitu. Nah, ini banyak sekali terjadi para jamaah sekalian. Ya, kemarin baru atau tadi siang ada diceritain salah satu ikhwah ada keponakannya meninggal dunia masih umur 3 tahun. Keponakannya cuma sakit flu biasa, ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu ponakannya muntah, terus tidak lama habis muntah kejang-kejang dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit sempat dirawat di UGD. Dokternya nggak tahu kenapa, dicek baik-baik saja semua, tahu-tahu anaknya meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Ya. وقد توجد هذه العلامات أو بعضها أو بعضها بسبب قوة المرض وضعفه وكل مرض لا يعرف له سبب عضوي. Jadi dikatakan di sini secara ringkas segala penyakit yang kalau diperiksa secara medis itu tidak jelas, tidak ketahuan sakitnya, periksa darah, periksa ini, periksa itu semuanya normal, maka perlu diwaspadai ini bisa jadi penyakit ain, ya ini bisa jadi penyakit ya kena sihir sama orang. Ya, jadi kita harus melakukan tahap yang selanjutnya yaitu ya penjelasan tentang buku ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ya, yang berjudul Ashratu Asbab lil Wiqayati min As-Sihr wal Ain, ya 10 sebab untuk menjaga diri kita dari penyakit sihir dan ain. Beliau memulai mukadimahnya para jamaah sekalian. Ya. Tadi tanda-tandanya sudah mudah-mudahan bisa dicatat tadi ya. Dan apa namanya, kalau memang yang ada yang ketinggalan nanti bisa dilihat insyaallah di YouTube-nya Bumiku Mengaji. Yang selanjutnya, Syekh di sini menjelaskan, ya, dimulai dari mukadimah, ya, fa inna hadhil hayatid dunya. Ingat bahwasanya kehidupan dunia ini ya darum tihan wabtila. Tempatnya orang diuji, tempatnya orang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi cobaan. Wa min abdin fi hadhil haya illa wa huwa mubtala. Tidak ada kalau kita mau cari di atas muka bumi ini orang yang tidak pernah diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diturunkan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti semuanya punya ujian dan cobaan. Fayubtala taratan birrakha wan ni'mah. Kadang-kadang seseorang itu diuji sama kenikmatan, sama kelapangan. Ya, itu ujian juga. Jangan dipikir sama kita yang susah aja, miskin aja itu ujian. Bukan kaya itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yubtala taratan ukhra bisyiddati wan niqmah. Dan pernah di satu sisi atau di satu kadang-kadang orang juga diuji sama kesulitan harta dan juga dengan ya kesengsaraan. Allah uji Subhanahu wa taala. Fahuwa urdatun lil bala'i fi hadainil babain. Ya dan ini adalah ya penjelasan atau eh, tanda-tanda bahwasanya kita ini semua
yang hidup di atas muka bumi ini pasti akan berjumpa dengan yang namanya ujian, ya entah itu dari jalur kenikmatan atau entah dari jalur yang buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum." Ya, segala seseorang atau seluruh manusia akan merasa yang namanya kematian, wa nabluukum, dan kami uji kalian. Dengan apa? Bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan. Diuji sama keburukan dan diuji sama kebaikan. Fitnatan, sebagai ya cobaan. Fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan kalian semua akan kembali kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ila Allahi ya, al-marji' wal ma'ab. Kemudian kita tahu kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah SWT berfirman, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah Subhanahu wa taala membalas keburukan yang sudah mereka lakukan, ya, dan juga Allah akan balas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dengan kebaikan juga akan Allah balas. Yang buruk dibalas dengan keburukan, yang baik dibalas dengan kebaikan. Surat An-Najm ayat 31. Adapun orang-orang mukmin, kata Syekh, fa ammal mu'minun, orang mukmin, fahuwa min khairin ila khairin fi jami' ibtilaatihi. Orang yang mukmin itu hakikatnya dia itu mau diuji sama apapun, sama kebaikan sama keburukan, hakikatnya dia itu berpindah dari suatu ujian baik ke ujian baik lainnya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh perkara orang mukmin ini menakjubkan, kata Rasulullah SAW. La yaqdiyallahu lahu syai'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah memutuskan bagi dia sesuatu melainkan pasti itu baik untuk dia. Meskipun sama kita dilihat kok ini parah banget ya, tapi itu kebaikan di situ. Ya, sebagaimana kisah yang ya sering diceritakan oleh banyak para ulama, ya bahwasanya ada seorang raja yang punya asisten, punya sekretaris lah, atau punya sekretaris pribadi, tangan kanannya raja, yang mana dikit-dikit dia selalu bilang khairun insya Allah, itu khairun insya Allah, ya semoga ini kebaikan, selalu begitu. Akhirnya si raja ya, jalan atau pergi ke, atau ada masalah apa yang membuat kesalahannya si anak buahnya ini, yang membuat jarinya si raja ini lepas, jari kelingking ini copotnya mah, kepotong sisa separuh. Katanya si eh, sekretarisnya khairun insya Allah, mudah-mudahan baik. Kata rajanya, inti kurang ajar. Tangan anak lepas ini bilang mudah-mudahan baik, mudah-mudahan kebaikan. Masukin penjara. Subhanallah, dimasukin penjara. Akhirnya si raja satu hari keluar, berburu, ternyata masuk ke dalam hutan, kesasar, ditangkap sama suku-suku di pedalaman hutan sana, yang mana dia atau mereka suka nangkap orang dijadikan sebagai sesembahan untuk Tuhannya. Jadi orangnya harus dibunuh dan dijadikan sesembahan untuk Tuhan. Sudah diikat, sudah mau dibunuh ini orang, mau dipenggal atau mau diapain, mau ditumpahkan darahnya. Ternyata dia lihat tangannya si raja ini buntung. Akhirnya dilepas. Tidak mungkin kita ngasih barang cacat ke Tuhan kita. Akhirnya dilepas si raja, tidak jadi untuk ya ditumpahkan darahnya. Dia baru ingat omongannya si anak buahnya. Khairun insya Allah, mudah-mudahan baik. Ternyata tangannya buntung, ada kebaikan buat dia. Dan si anak buah saat dimasukkan ke penjara, anak buahnya bilang khairun insya Allah, mudah-mudahan baik. Ya syukur kalau anak buahnya ikut tadi masukin penjara, anak buahnya yang dijadikan sebagai bahan ditumpahkan darahnya untuk disembahkan ke Tuhannya orang-orang yang ada di hutan tadi. Ya, jadi orang mukmin tidaklah Allah putuskan kebaikan buat dia, melainkan pasti itu baik. Tidaklah Allah putuskan sesuatu buat dia, pasti itu adalah kebaikan. Ini kata Rasulullah SAW. Dan juga datang dari Sahih Muslim, dari Suhaib bin Sinan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah ini ya bisa didapatkan melainkan hanya orang mukmin saja yang bisa didapat ini. Seluruh perkaranya kebaikan. In asabathu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu.
itu adalah baik buat dia. Wa in asabathu dharra, kalau dia mendapatkan kesusahan, sabara, dia sabar, akan khairul lahu, luar biasa. Senang, bersyukur, kebaikan. Susah, bersabar, kebaikan. Loncat dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Itulah hakikat dari perkara seorang mukmin. Dan tidaklah ini bisa melainkan hanya untuk mukmin saja. Ya, maka mari kita jadi orang-orang yang beriman. Semoga perkara kita semua menjadi baik. Al-mu'minu al-muwaffaqu yaduru amruhu baina halain. Maka seorang mukmin, kata Syekh, yang Allah beri taufik, perkaranya itu akan berkubangan muter-muter di dua perkara saja. In ibtalahu Allahu bisyiddah wal usr. Ya, kalau sama Allah Subhanahu wa taala dikasih ujian dengan kesulitan, dengan kesuraman dalam hidupnya, kesengsaraan seperti kemiskinan, sakit dan yang sejenisnya, maka dia bersabar. Fafaza bisawabis sabirin. Maka dia akan menang kelak di hadapan Allah, dan Allah akan balas dengan balasan-balasan yang pantas bagi mereka-mereka orang yang bersabar. Ya, sebagaimana sabda atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, balasannya orang yang sabar itu subhanallah tidak bisa dihitung maknanya Mas kalian. Dari saking besarnya balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ibtalahu Allahu birrakha'i wal yusr. Kalau Allah kasih kelapangan, Allah kasih kemudahan hidupnya, kesehatan, afiat, uang ada, dia bersyukur. Faza bisawabis syakirin. Dia akan dibalas sama Allah dengan balasan-balasan untuk mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Fahuwa yataqallabu fi hayatihi baina hadainil maqamainil azimain. Orang-orang mukmin itu terus berpindah dari kebaikan yang ini ke kebaikan yang itu. Kalau bukan kebaikan yang ini, ya pindah ke sana. Kalau dari sana, ya di sini. Terus begitu. Diuji kesusahan, dia sabar. Dia akan menang di situ. Diuji dengan kesenangan, dia bersyukur. Akan dapat balasannya kebaikan di situ. Ya. Derajat kesabaran dan juga derajat syukur. Walihada jama Allah Ta'ala bainahuma fi arba'ati mawadhi' min Al-Quranil Karim. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengumpulkan ya dua masalah ini di 4 tempat dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman yang pertama dalam surat Ibrahim ayat kelima, surat Luqman ayat 31, surat Saba ayat 19, dan surat Asy-Syura ayat 33. Yang pertama, ya inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ya Allah yang mendampingkan antara sabar dan syukur. Ya, di beberapa ayat, di empat tempat dalam Al-Quran, Allah sandingkan sabar, syukur, sabar, syukur. Ya, ini adalah tanda-tanda kata Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa-siapa yang penyabar dan yang bersyukur. Sama ayatnya berbunyi seperti itu. Ya. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Syekh melanjutkan. Wa min ni'matillah, dan dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ala abdihil mu'min, kepada hambanya yang mukmin, annahu fi halil ibtila la yafza'u illa ila rabbih wa maulah. Saat dia kena ujian yang berat buat dia, sukar buat dia, sempit buat dia, orang-orang mukmin itu biasanya langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak cari kanan kiri, coba sini, coba sana, tidak, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaltaju illa ilaih. Dia tidak pernah bersandar kecuali hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam doanya, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat untuk bersandar dan tidak ada ya tempat untuk kita pergi ya, keselamatan, mencari keselamatan di sana ya kecuali ya, hanya kepadamu ya Allah. Itu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, maka kata Syekh, manil taja'a ilallah, barang siapa yang bersandar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fazi'a ilahi, dan bersegera menghadap Allah Subhanahu wa taala, bersegera yang melaporkan, diminta sama Allah agar dipermudah urusannya, ya hafizahu wa waffaqahu wa saddadahu. Allah akan jaga dia, Allah akan beri taufik dia, Allah akan letakkan dia di tempat-tempat yang benar. Wa man ista'ana billahi a'anahu.
Barang siapa yang minta kepada Allah, minta tolong sama Allah, pasti sama Allah akan ditolong. Wa man ista'adza billah, a'adahu. Dan barang siapa yang minta dijauhkan dari sesuatu, minta kepada Allah agar dijauhkan dari sesuatu, Allah akan jauhkan dia dari sesuatu tersebut. Allah SWT berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, itu cukup buat dia. Jadi para jamaah sekalian, fa awwalu ma yahtaju ilaihi man usiba bi syai'in minal amrad. Maka perkara yang paling tepat dan dibutuhkan saat seseorang kena penyakit-penyakit seperti ini, yang pertama adalah ya ayafza'a ilallah, segera ya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an yalja'a ilaihi, dan dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Fa minallah azza wa jal yustamaddul aunu, karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita paling pantas untuk minta pertolongan. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala itu semua bisa datang. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala taufik bisa datang kepada kita. Kebaikan dan perkara-perkara yang lain yang sangat baik, keselamatan, keafiatan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa biyadihi azimmatul umur, dan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala ya, segala perkara-perkara yang repot, yang sulit, ya perkara-perkara besar, semuanya ada artinya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di genggaman makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa bikin orang sakit, yang ngasih penyakit, yang buat penyakit, segala macam, semuanya Allah SWT Maha Mencipta. Hanya kalau ada orang sakit, ya yang bisa menyembuhkan dia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Thumma ba'da dhalik, lalu kata Syekh di sini, yushra'u lil mubtala an yattakhidha al asbab al mubahah lil wiqayati wal ilaj. Dan setelah dia ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya langsung dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta langsung kepada Allah. Setelah itu dia disyariatkan untuk mencari sebab yang mubah untuk membentengi dirinya, untuk menyembuhkan dirinya dari seluruh cobaan-cobaan, penyakit-penyakit yang dia terima. Kepada kita tahu, ya, syariat Islam mengajarkan kita bahwasanya orang-orang yang terkena penyakit-penyakit, ya kita disuruh meruqyah diri kita. Termasuk orang-orang yang kena sihir atau kena ain, ya ada cara-caranya untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal tersebut. Ya. Yang pertama, para jamaah sekalian, disebutkan oleh Syekh di sini, "Tsumma inna ma'rifat hadhil asbab syar'iyyah." Dan juga ya, mengetahui tentang sebab-sebab keselamatan seseorang, mengetahui sebab-sebab ya, agar orang itu jauh dari penyakit sihir dan ain, ini adalah salah satu jalan agar orang itu sama Allah diselamatkan dari penyakit-penyakit ini. Jadi kalau kita mau selamat dari penyakit ini, ya kita harus tahu jalannya, kita harus tahu caranya, kita harus tahu sebab-sebab supaya kita diselamatkan dari ini. Ya. Agar juga kita tidak terjerumus ke dalam cara-cara yang salah. Sebagaimana orang zaman sekarang, dia kena sihir, dia datang lagi ke dukun, suruh balas sihirnya. Bukan begitu caranya. Jangan kita kena keburukan terus sama kita dilawan sama sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat seseorang menjadi tersesat dengan kesesatan-kesesatan yang sangat banyak, ya wal khurafat, ya khurafat-khurafat, cerita-cerita yang antik-antik, yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal, ya, yang bisa membuat seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat orang itu bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah yang punya ilmunya, Allah yang maha kuasa dan maha bisa. Tapi karena kita sudah kena sama syubhat-syubhat, kesesatan-kesesatan dan khurafat-khurafat, cerita-cerita aneh-aneh, kita lupa sama Allah, kita bersandar berharap dari yang lain yang tidak pantas sebenarnya kita jadikan sebagai tempat untuk bersandar. Mari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang disampaikan di sini adalah sebab yang pertama. Poin yang pertama adalah sebab yang pertama adalah at-ta'awudzu billah min syarris sihri wal hasad. Berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan sihir dan hasad.
Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5 ya, mengajarkan kita di situ bahwasanya memang sihir itu ada ya, jadi kita tidak usah takut tapi Allah sudah kasih ini loh obatnya. Disebutkan oleh Syekh di sini, fa awwalul asbab huwa ta'awudzu billah. Sebab yang pertama yang dapat menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit seperti ini adalah ta'awudz, minta dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta dijauhkan dari penyakit-penyakit ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dijauhkan sama Allah dari sihir, dari jahatnya orang yang hasad, ya, dan kita diperintahkan untuk membentengi diri kita dengan ini. Ta'awudz kepada Allah. Minta dijauhkan walluju ilaihi, dan bersandar kepada Allah SWT, kembali kepada Allah, mendekatkan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Ya. Katakan, ini Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW, katakan wahai Muhammad, aku berlindung ya dengan Rabbil falaq, Tuhannya ya, pagi hari, ya waktu pagi. Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang Allah ciptakan. Dan juga kita tahu min syarri ghasikin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Di sini disebutkan oleh Allah SWT, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang suka mengirim mantra-mantra atau mengirim penyakit, mengirim sihirnya kepada orang-orang. Ya, kenapa disebut wanita nanti akan dijelaskan. Ya, kenapa kok wanita? Kenapa kok penyihirnya wanita, tidak disebut laki-laki? Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang hasad. Ya, sudah dalam surat Al-Falaq. Ya. Kenapa disebutkan nafasat? Kenapa kok wanita-wanita penyihir? Kenapa ada laki-laki? Disebutkan ya hunnas sahirat allati yanfuthna fil 'uqad. Mereka adalah ya para penyihir-penyihir wanita yang suka ya meniupkan sihir-sihirnya kepada buhul-buhul itu. Ya. Dan suka membuat sihir-sihir. Kenapa? Karena zaman dulu yang begini itu banyaknya perempuan. Tapi sebenarnya hakikatnya ayat ini berlaku umum kepada yang sejenis, yang sama. Ya. Disebutkan oleh Syekh di sini, wa hakikatul isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Hakikat dari isti'adzah itu apa? Disebutkan annaha firarun min syai'in takhafuhu, adalah lari dari sesuatu yang engkau takuti, ila man yahmika wa yaqika minhu, kepada sesuatu yang engkau anggap bisa menjagamu dan menjauhkanmu dari apa yang kau takuti tadi. Itu arti dari isti'adzah. Ya. Jadi isti'adzah artinya lari dari sesuatu yang kita takuti kepada sesuatu yang kita anggap dia bisa menjaga kita dan menjauhkan kita dari apa yang kita takuti tersebut. Ya. Katanya Syekh di sini, wallahu azza wa jalla wahdahu al-qadiru ala ismati man ista'adha bihi. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha bisa untuk menjauhkan kita semua dari apa-apa yang kita minta sama Allah agar kita dijauhkan darinya. Wa daf'i syarri anhu, dan hanya Allah SWT yang bisa menjauhkan keburukan dari diri kita. Wa himayatihi mimma yakhafuhu, dan hanya Allah SWT yang bisa jaga kita dari apa yang kita takutkan. Harus dikembalikan kepada Allah, harus isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan jika kata Allah kalian dibisiki sama bisikan-bisikannya setan, fasta'id billah, maka mintalah kepada Allah agar dijauhkan dari bisikan-bisikan setan tersebut. Innahu sami'un alim, karena Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Dan juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98, wa qul rabbi, dan katakanlah kata Allah SWT, Rabbi, Tuhanku, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan, wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, dan aku minta kepadamu ya Allah agar dijauhkan ya, agar mereka para syaitan tidak hadir, tidak datang kepada di tempat aku ya. Di mana ada aku, jangan sampai ada syaitan yang mendekat kepada aku. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Syekh di sini menjelaskan, "Fallahu azza wa jalla la yukhayyibu 'abdan ista'adha bihi bihaq." Dan ingat jamaah, pegang kaidah ini dalam hidup kita ya. Nah, ini perlu dicatat besar kalau perlu tulisannya. Allah tidak akan bikin kecewa hambanya yang sudah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Pegang ini jamaah. Ya. Sebesar apa yang kita minta, kalau kita sungguh-sungguh, Allah kasih dan tidak akan kecewa. Seseorang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqa fil tijaihi ila ilaihi wa i'tisamihi bihi. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari apa yang dia takuti. Allah akan jauhkan dia dari keburukan-keburukan yang dia tidak mau. Fa innahu ta'ala yakfi, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala cukup buat dia. Tidak perlu dia nak minta ke sini, minta ke sana, sebenarnya tidak perlu, cukup Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'inuhu wa yahfazuhu wa yuwaffiquhu. Allah yang akan bantu dia, Allah akan menjaga dia, Allah akan beri taufik dia. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 101, "Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh ya, dengan tali Allah Subhanahu wa taala, faqad hudiya, maka dia akan diberi petunjuk kepada jalan yang mustaqim. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu. Kita lihat. Kemarin kita ketemu sama yang namanya bertakwa. Saat kita mau lapang dada, saat kita mau melakukan yang ingin hidup lebih bahagia dan lain sebagainya, perlu sama yang namanya apa? Takwa. Di sini kita bertemu lagi. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lari para jamaah sekalian. Hidup harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, fayajibu 'alal ibadi ajma'in. Maka wajib bagi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, ana yahrisu, agar bersemangat sungguh-sungguh ala tahqiqi taqwa Allah azza wa jalla. Sungguh-sungguh dalam ya mewujudkan yang namanya takwa kepada Allah dalam dirinya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Kami telah wasiatkan kepada mereka-mereka para ahli kitab sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Apa isinya wasiatnya? An ittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'akkadu hadza fil amr fi man ishtadda bihil bala. Apalagi ya orang-orang yang lagi kena ujian, dia lebih ditekankan lagi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adumat hajatuhu lisyifa. Apalagi dia membutuhkan nih hajat, dia berhajat ya, supaya cepat sembuh. Maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu jalan seseorang dijauhkan dari penyakit-penyakit, dijauhkan dari hal-hal yang dia tidak suka pada jamaah sekalian. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakikatut taqwa Allah. Apa hakikat dari takwa Allah? Apa artinya bertakwa? Di sini ada 39 orang. Siapa yang membantu Anda untuk menjawab apa artinya takwa, bisa raise hand. Anda tunggu. Menjawab, Ustaz. Silakan. Tolong. Eh, Berusaha untuk eh, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya agar dijauhkan dari siksa Allah. Nah, hampir. Ada yang mau menambahkan? Tolong. Ada 39 orang di sini. Siapa yang mau menambahkan? Silahkan. Ami Said mungkin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Takwa
adalah sama dengan sami'na wa atokna, kami dengar, kami taat, dan untuk perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk sukses dunia akhirat. Masya Allah. Ini ada warna yang baru saat mengartikan makna takwa. Sami'na wa ata'na. Masya Allah. Ami Said mungkin mau bergabung sama kita di sini dari Holland ini. Masya Allah. Ada yang menjawab di sini khauf raja. Ya. Jadi ana ulang lagi. Ya, di kajian yang terakhir, di buku yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya kita membahas makna dari takwa. Ya. Artinya takwa adalah secara singkat itu menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Tapi bukan itu maknanya. Kurang itu. Jadi takwa itu artinya secara lengkap, ya sudah kita bahas di kajian yang lalu, adalah ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala karena berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ketaatan di atas ilmu karena dia berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sebaliknya atau yang selanjutnya adalah takwa, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu juga dari Allah Subhanahu wa taala karena dia takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya takwa secara lengkap. Dan selanjutnya para jamaah sekalian, kata Syekh di sini, wa in jahadal mu'minu nafsahu ala tahqiqit taqwa, maka orang-orang mukmin yang berusaha, yang berperang memerangi dirinya sendiri untuk mewujudkan yang namanya takwa ini dalam dirinya, kana ma'aluhu ila sa'adati wa tuma'ninati wal afiyati fid dunya wal akhirah, maka akhirnya yang akan dia rasakan adalah kebahagiaan, ketenangan, keafiatan di dunia dan di akhirat. Ya. Dan dia yang akan menang nanti dengan ujung yang sangat terpuji. Akhirnya akan sangat baik, indah, dan terpuji. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 128, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, dan akhirnya nanti kebaikan itu akan dirasakan oleh mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh Syekh di sini, wa min thimari taqwa, dan dari buah dari ketakwaan itu adalah salahul hal, kebaikan di segala ya perkara-perkara dan keadaan dia. Wasadadur ra'i, dan ya pemikiran yang selalu benar dan cemerlang. Wa taysirul umur, dan Allah kasih kemudahan di seluruh perkaranya. Wasa'atu rizq, dan juga dilapangkan rezekinya sebagaimana Allah SWT berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan makna takwa yang sudah kita artikan tadi, yaj'al lahu makhraja, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih solusi, Allah kasih kemudahan, Allah kasih apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rezeki dari jalur yang tidak pernah dia kira. Di ayat yang lain, dalam surat At-Talaq ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh perkaranya gampang, mudah. Ada cobaan, ada ya kesulitan, tapi sama Allah dikasih mudah aja. Sakit, oh ketemu obatnya. Oh nanti dia terpaut utang, dia belum bisa bayar, Allah kasih supaya dia keluar dari masalahnya dengan mudah. Wamin takwa, dan juga dari efek dari buah ketakwaan adalah ayyakun al-muttaqi fi hifdzillahi wa wilayati. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan selalu berada di penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat para jamaah sekalian. Wa man kana fi hifdzillah wa kalaatihi wa kalaatihi wa riayatihi falan yadhurruhu syai'un abada. Ya, falan yadhurruhu syai'un abada. Barang siapa yang ada dalam daerahnya penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada satupun yang bisa ngasih dia mudarat sama sekali. Bayangkan ada orang dijaga sama Allah
Siapa yang bisa nih goda? Tidak bisa jemaah. Ya. Mahma azumal kaidulahu. Mau sebesar apa makarnya, sebesar apa cobaannya, yang mau digoda atau godaannya sehebat apa, kalau orang ini sudah dijaga sama Allah, tidak akan ada yang mampu untuk bisa ya mengalahkan orang ini. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian sabar dan kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalian tidak akan mendapatkan mudarat dari makar-makar dan godaan-godaan mereka sama sekali. Tidak akan godaan-godaan mereka yang mereka buat untukmu itu bermudarat buat kamu. Ya, ada kira. Ya, kalau kalian sabar dan bertakwa. Innallaha bima ya'maluna muhit. Karena Allah SWT yang ya, menguasai segala sesuatu. Allah yang mengetahui. Allah yang ya, meliputi segala sesuatu dari perkara-perkara mereka. Ya Allah Maha tahu semuanya. Kalau sudah orang dijaga sama Allah, satu pun manusia tidak akan ada yang bisa menggoda kita. Mau jin, mau manusia, mau setan, mau malaikat, tidak akan ada yang bisa berbuat apa-apa jika ada seseorang yang sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Nabi SAW dan juga dahulu Rasulullah SAW yuqarriru hadzal ma'na li ashabihi. Allah Rasulullah menekankan makna ayat ini kepada para sahabatnya. Sebagaimana Rasulullah bilang kepada Al-Abbas, "Wa yu'allimuhu kalimatin tanfa'uhu." Saat Rasulullah mengajarkan ya, Abdullah bin Abbas beberapa kalimat ya, yang bermanfaat buat dia dan juga untuk kita kalimat itu sangat bermanfaat. Sampai sekarang kita baca-baca terus, sampai sekarang kita ulang-ulang hadis ini. Rasulullah SAW mengajarkan Abdullah bin Abbas, "Ihfazillaha yahfazka." Ya, jagalah Allah selalu, ya, jagalah batasan-batasan Allah selalu. Ya, jadilah kalian kamu orang yang bertakwa, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah batasan-batasan Allah pada dirimu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada dimanapun kamu ada. Maksudnya apa? Allah akan memberi penjagaan khusus untuk kamu dimanapun kamu berada. Wa hifdzullah innama yakunu bihifdzi awamirihi wa nawahi. Tapi kalau kita mau dijaga sama Allah, ya kita juga harus jaga batasan-batasan Allah, perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Wa dzalika huwa haqiqatut taqwa, yang mana kita kenal ini sebagai takwa, sebagaimana yang sudah kita sebut maknanya tadi. Famin hak faman haqqaqat taqwa. Barang siapa yang mewujudkan ketakwaan sungguh-sungguh dalam dirinya, dalam perkataannya, dalam amalannya, Allah SWT akan menjaga dia, badannya dia, kesehatan dia, hartanya dia, anak-anaknya dia, dan seluruh keadaan dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan turun kepada dia kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, keberkahan-keberkahan yang bermacam-macam di dunia dan di akhirat. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Jika mereka para penduduk ya, bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Maka para jamaah Allah Subhanahu wa taala ya sudah ya mukaddimah poin pertama dan poin ketiga sudah kita poin pertama dan kedua sudah kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan di poin yang ketiga dan yang keempat di pertemuan yang akan datang. Allah taala alam bisawab. Jika ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas materi penyampaian hari ini, yaitu mukaddimah juga poin pertama dan kedua dari sebab eh, kiat-kiat membentengi sihir dan ain. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkannya. Kami persilahkan tafadhol kepada jamaah yang ingin bertanya langsung bisa resen kepada dengan fitur Zoom ya, bisa resen kepada Ustadz untuk menyampaikan pertanyaannya atau bisa di chat juga kita bantu untuk bacakan. Sambil menunggu yang resen, kita coba bacakan yang sudah masuk ke kolom chat, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Semoga Allah merahmati dan memberkahi antum, tim Bumiku Mengaji, dan juga jamaah sekalian yang menyimak kajian ini. Amin. Hendak bertanya, Ustadz, surat Al-Quran yang Anda dengar bagus untuk mengusir syaitan adalah Al-Baqarah.
apakah surat yang bernama Al-Jin juga bisa apa juga bagus mungkin maksudnya untuk mengusir syaitan. Mohon rujukan Ustadz surat-surat lainnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ya sebenarnya Al-Quran itu secara umum itu baik untuk mengusir hal-hal seperti itu ya, karena mereka itu tidak senang sama Al-Quran. Cuman yang ana tahu sampai saat ini yang ada hadisnya yang Rasulullah sebut ya itu surat Al-Baqarah. Ya, Iqra'u Al-Baqarah kata Rasulullah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, bacalah surat Al-Baqarah karena dalamnya ada keberkahan kata Rasulullah, wala yastati'uhul batalah, dan orang yang baca surat Al-Baqarah itu tidak akan ada tukang sihir yang goda dia, tidak kira mampu. Ya, saat orang disebut sama Rasulullah, Baqarah, ya, in akhdaha barakah, ya, membacanya itu diturunkan keberkahan sama Allah dan tidak bisa ditembus sama mereka-mereka nih yang suka sihir-sihir ini. Disebut langsung oleh Rasulullah. Adapun surah-surah lain secara khusus, wallahu a'lam bishawab, ana tidak tahu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum barakallah. Tafadhal jemaah, kami persilakan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan selanjutnya. Sambil menunggu mungkin menyambung tadi soal surat Al-Baqarah, Ustaz, bagaimana jika memperdengarkan misalkan dari MP3 gitu semisalnya Ustaz, misalkan surat Al-Baqarah setiap hari dalam rumah gitu, apakah ini termasuk sesuatu yang baik juga dilakukan atau memang sesuai hadisnya harus kita yang membacakannya gitu Ustaz? Ya setahu Jazakallah ana, khair. orang kita tanya juga ya, dari MP3 itu tidak ngaruh ya. Kita harus baca sendiri. Kita harus baca sendiri. Semampu kita kita baca sampai ayat berapa ya, mudah-mudahan berguna buat orang yang baca. Nah ya, Al-Baqarah juga bukan surat pendek, surat sangat panjang. Orang-orang baca mungkin yang lancar baca Qurannya kira-kira 55 menit baru dia bisa selesaikan itu. Tapi kalau orang-orang yang bacanya terbata-bata bisa 1,5 jam belum selesai gitu ya. Ya dicoba, dibiasakan baca lama-lama nanti terbiasa. Ya, mau meskipun sekali seumur hidup coba deh baca Al-Baqarah. Sekali duduk sampai selesai. Bisa enggak kira-kira? Ya, coba. Kalau MP3 ya dikatakan pernah dengar siapa yang ngomongnya. Ada orang tanya dijawab sama salah satu asatidzah, ya nggak bisa. MP3 itu tidak bisa. Tapi kalau kita bukan berarti kita nggak boleh dengerin, boleh-boleh saja suatu kebaikan kita mendengarkan orang mengaji. Tapi kesalahan fatal yang terjadi di kalangan kaum muslimin sekarang adalah mereka nyetel murotal tapi sama mereka nggak dengerin. Mereka setel orang ngaji tapi mereka nggak dengerin, dia nelpon, dia ngobrol sama anaknya, dia ngobrol sama suaminya, nih ngaji nih ngobrol tapi sama dia tidak digubris, tidak dianggap, dijadikan sebagai ya jadi obat nyamuk aja istilahnya ya, jadi orang ketiga, ya asal ada ngaji lah, itu salah fatal. Ya, kata Allah SWT, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan kepada kalian Al-Quran maka diam dengerin, ya, jangan kita ngobrol sama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Eh, eh, Tafadhal jemaah, kami persilahkan jika ingin bertanya langsung. Sudah ada yang raise hand di sini. Mungkin kita selingi dengan yang raise hand terlebih dahulu sebelum masuk ke chat yang selanjutnya. Kami persilahkan kepada Ummu Firly. Iya, Toyib Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Iya, tadi catatan yang sudah kami ringkas tentang tanda-tanda ain yang 17 poin itu Ustadz ya. Eh, apakah ini sudah paten dan mesti seperti ini Ustadz tanda-tandanya? Karena misalkan salah satu tanda di sini adalah insomnia, tidak bisa tidur malam itu Ustadz. Bisa jadi karena ya mungkin orang tersebut memiliki sebuah masalah seperti itu. Dan di sini juga dijelaskan tentang tanda-tandanya adalah sakitnya di punggung seperti itu Ustadz ya. Kadang bisa jadi di punggung itu salah posisi tidur atau bagaimana seperti itu. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jazakallah khair. Jadi sudah, jadi setelah Anda menyebutkan 17 poin itu,
Anda sudah sebutkan. Dan segala sesuatu penyakit yang secara medis itu tidak ketahuan. Jadi sekarang kalau ada orang yang eh, tangannya keseleo, jangan terus dia bilang ini punggung anak sakit keseleo, jangan-jangan kena sihir. Enggak gitu juga gitu. Dia udah bilang yang kalau diperiksa enggak ada masalah apa-apa. Orang kalau salah tidur ketahuan. Oh, ini anak gara-gara salah tidur ini berarti. Ya pergi ke tukang pijat suruh pijat barangkali bisa ini bisa apa namanya bisa kembali gitu. Nah, ini sudah pergi ke tukang pijat, sudah ke dokter, reposisi begini begitu, tetap sakit. Nah, ini perlu diwaspadai. Itu yang kita sampaikan tadi. Dan orang tadi sakit apa namanya? Insomnia, Anda juga sudah jelaskan tadi. Tidak ada masalah padahal. Tidak ada beban dalam pikiran, tidak ada masalah apa-apa, tapi nggak bisa tidur. Nah, ini perlu diwaspadai. Ya, jadi seperti itu tadi sudah Anda tekankan lagi. Ya, bukan berarti ada orang yang kepikiran dia dia anaknya sakit lah atau eh, dia kepikiran sesuatu terus tidak bisa tidur. Ya, di lain cerita. Itu tidak kita bahas. Yang kita bahas dia nggak kepikiran apa-apa, tidak punya masalah apa-apa, tapi kok susah sekali mau tidur. Ya, kayak ada sesuatu yang ganjil dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diwaspadai. Itu yang sudah dijelaskan tadi. Ya, barakallahu fiik. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita coba bacakan yang sudah masuk di kolom chat, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering dikaitkan penyakit AIN ini dengan anak Ustadz. Ini Anda coba gabungkan, ada kurang lebih 3 pertanyaan yang mirip-mirip sebetulnya. Jadi penyakit AIN dikaitkan dengan anak. Apakah korelasinya? eh, karena pernah dengar juga kalau itu terkait dengan postingan foto anak gitu. Kita mengingatkan terkadang hati-hati kena penyakit AIN. Nah, kemudian dari pertanyaan berikutnya ini bertanya mungkin foto terkait upload foto tapi dengan menggunakan caption Masya Allah Tabarakallah. Bagaimana ini menjelaskannya ke mertua atau ipar itu tetap akan menimbulkan ain walaupun dengan caption seperti itu gitu Ustaz. Jadi ini coba digabungkan yaitu terkait korelasinya foto anak seperti itu. Kemudian yang kedua bagaimana menjelaskannya kepada mertua misalkan bahwa walaupun posting foto tapi dengan caption Masya Allah Tabarakallah mungkin juga menimbulkan ain gitu. Barakallahu fiik. Afwan kok termute sepertinya Ustaz. Putus-putus tadi. Coba Gimana diulang. Ustaz? Afwan. Oh, Afwan. Nah, ini coba menggabungkan Ustaz ada 2 pertanyaan, 3 pertanyaan sebetulnya serupa terkait AIN ini sering dikaitkan kepada anak-anak postingan foto anak. Apa korelasinya Ustaz? Apa korelasinya kok seringnya dikaitkannya hanya dengan foto anak gitu Ustaz? Hati-hati kena penyakit AIN. Mungkin ini yang dimaksud apakah orang dewasa itu juga jauh dari potensi kena AIN. Kemudian pertanyaan berikutnya itu bagaimana menjelaskan kepada mertua bahwa kalau upload foto walaupun dengan captionnya ditulis Masya Allah Tabarakallah itu tetap berpotensi menimbulkan AIN. Ya, Barakallahu yang fiik. bisa bukan cuma anak-anak saja. Jadi sangat salah jika punya anak terus sama dia, oh jangan nanti kena ain, tapi dirinya sendiri tidak. Sama aja. Ya, segala sesuatu keindahan atau kebaikan atau kenikmatan kalau disebar ke orang terlalu berlebihan, di share, 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 ya bisa kena ain itu apapun itu, bukan hanya anak saja, mobil kah, rumah kah, semua bisa kena. Ya, itu perlu diketahui. Nah, adapun mau kasih tahu keluarganya, bilang sama keluarganya, ya, tidak semua orang baca itu, Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Tidak semuanya membaca itu. Ada yang lihat sudah takjub, tidak nyebut dia. Ya. Gimana terus? Bahaya para jamaah sekalian. Ya. Karena sungguh ya, dikatakan musyalikul lidhi ni'matin hasid ya. Setiap orang yang
diberi kenikmatan pasti ada orang yang hasad. Ya berat. Jadi jangan kita terlalu sering-sering nge-share foto, nge-share kebahagiaan, nge-share ini, nge-share itu yang kita punya. Ya bahaya. Di sana yang lihat tuh pasti ada yang hasad. Ya benci, tak nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi naudzubillah, ya bisa orang bisa kena ain dari hal-hal seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Jazakallahu khairan. Kemudian berikutnya ini jika ada tanda-tanda terkena ciri ain pada anak-anak Ustaz, apa yang bisa dilakukan pada anak tersebut agar sembuh dari penyakit ain? Jadi rukyah aja, jangan putus. Ya, ya zikir pagi petang dibacain juga ke anaknya, ayat kursi dan lain sebagainya. Ya dipantau terus anaknya kan. Ya, minta sama Allah supaya dijauhkan anaknya dari hal-hal tersebut ya. Sebagaimana poin yang pertama tadi, minta kepada Allah dan yang kedua apa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamalkan itu. Nanti kita juga akan ada menyebutkan benteng-benteng doa-doa apa yang akan dibaca saat mau berlepas diri dari penyakit itu ya. Jadi ikuti terus kajiannya. Insya Allah kita akan bahas semua. Allah taala alam bisawab. Kemudian ini pertanyaan berikutnya Ustaz terkait takwa tadi. Izin bertanya, ujian terberat itu dialami oleh para nabi. Bagaimana dengan manusia di zaman ini? Apakah juga seperti itu? Artinya semakin orang itu bertakwa, apakah pasti akan semakin berat ujiannya? Syukron, jazakallahu khair. Nah, ya Rasulullah SAW bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthala fal-amthal." Ya, dan juga di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah idza ahabba ibtalah." Atau idza ahabba abdan ibtalahu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Rasulullah di hadis yang pertama tadi, seberat-beratnya cobaan itu adalah cobaannya para nabi. Lalu yang semisal sama nabi. Maksudnya apa? Orang-orang soleh. Cobaannya orang soleh itu berat. Ya, Allah mau tahu ini soleh beneran atau tidak. Yang kedua adalah saat seseorang atau Rasulullah SAW mengatakan Allah itu saat mencintai seorang hambanya, maka Allah akan uji dia. Bukan berarti sudah kita tidak cinta sama Allah, takut diuji. Jangan sampai kayak gitu ya. Na'udzubillah. Ya, jadi semakin orang itu bertakwa, Allah akan kasih ujian. Ujiannya lebih berat. Kenapa? Karena Allah tahu dia orang bertakwa. Berat ujiannya. Ada pun orang-orang yang tidak bertakwa, kadang tidak diuji sama Allah. Ya, dibiarin begitu aja sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya, jadi kita husnudzon kalau ada ujian datang kita nih husnudzon sama Allah, jangan suudzon. Oh, Allah gini, Allah udah adil, naudzubillah, murka sama saya. Tidak boleh kayak gitu. Saat kita diuji sama Allah, Allah mau tegur anak. Mungkin anak lalai selama ini. Mungkin anak banyak dosa selama ini. Allah mau hapus dosa anak, subhanallah. Luar biasa para jemaah. Orang bisa mikirnya ke sana, lain akhirnya. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya pertanyaan terkait murotal tadi Ustaz Bapak mendengarkan murotal sebagai pengantar tidur diperbolehkankah Oke. ini Ustaz? Allahu a'lam masalah boleh tidak Jadi bolehnya tidak ya. berbicara ngobrol. Mendengarkan mau melarang mendengarkan murotal. Cuman kok kayak murotal itu dijadiin kayak ini ya, kayak apa? Kayak dongeng sebelum tidur gitu. Mana adabnya sama Al-Quran? Orang kalau disuruh dengerin Al-Quran sudah ansitu, disuruh, bukan disuruh isma'u, bukan suruh dengarkanlah, bukan ansitu. Ya. Diem terus dengerin, dicerna di kepala. Bukan masuk sini, keluar di sini lagi, bukannya. Orang mau tidur dengerin itu cuma jadi dongeng sebelum tidur terus sebenarnya ditinggal tidur gitu kan. Tidak benar kayak gitu. Hingga kayak tidak adab ya gimana? Kurang adab sama Al-Quran. Tapi kalau yang mau, wallahu a'lam, anda tidak melarang, tapi buat anak pribadi ini bukan sesuatu yang ya, beradab, bukan sesuatu yang baik kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Kemudian ada juga pertanyaan yang masuk ini Ustaz, orang yang pernah belajar tenaga dalam namun sudah berhenti dan bertaubat, apakah orang tersebut menjadi lebih rentan terkena sihir?
Ya wallahu alam, dilihat keadaan dia dulu. Kalau orang ini tidak sholat, tidak pernah zikir, ya bahaya. Ya, dia itu pakai tenaga dalam, dia sudah ngundang jin atau setan masuk dalam dirinya supaya punya tenaga-tenaga begitu. Sekarang saran Anda buat orang yang seperti itu yang sudah meninggalkan taubat kepada Allah SWT, jangan pernah kembali lagi ke situ, jaga sholat lima waktunya, kalau bisa berjamaah di masjid, terutama sholat subuh sama sholat isya, ya, zikir setelah sholat, terus zikir pagi dan petang juga, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meruqyah, terus sering-sering meruqyah diri sendiri supaya bekas-bekasnya semua hilang dan lubang-lubang yang sama dia, sama setan itu dimasukin, terus sama jin-jin itu dimasukin ke tubuhnya, itu juga tertutup. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah sudah terbacakan semua nih Ustaz di chat yang masuk. Tafadhal mungkin kalau ada jamaah yang ingin bertanya langsung. Afwan nih baru masuk lagi terakhir satu Ustaz. Si boleh Anda bacakan Ustaz satu lagi Ustaz? Ya, yang kena sihir jika belum paham agama, bolehkah kita meruqyahnya? Sangat boleh, Iya, sangat boleh. Bukan pakai pakai sangat ini. Memang itu obatnya. Nanti akan kita bacakan ayat apa namanya, apa saja yang mujarab untuk apa namanya, buat masalah-masalah seperti ini. Nanti akan ada pembahasannya sendiri, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. baik dengan demikian telah kita bacakan semua ini pertanyaannya. Wajazak. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Ingat waktu juga sudah cukup larut. Ustaz juga baru pulang safar. Insya Allah kita Lagi mas, lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah 2 pekan lagi ya Ustadz ya. Insya Allah jika tidak halangan lagi nih kita masuk nih. gimana Ustadz? Ada pertanyaan lagi masuk ini. Oh Afwan baru lihat. Oh ya naam. Baik Ustadz jika orang tua ortu-ortu kita yang jahil tidak faham ilmu kemudian meninggal dalam keadaan musyrik, apakah akan kekal di neraka? Nah, kekal di neraka atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dia ini jahil. Orang yang jahil, ya Allah Subhanahu Wa Taala maafkan orang yang jahil, orang yang tidak tahu sama Allah dimaafin. Ya, mungkin nanti sama Allah akan diuji lagi di sana. Kalau dia betul-betul jahil selama ini di dunia, ya mungkin Allah maafkan. Tapi kalau sama Allah mau diadab, ya sama Allah diadab. Adapun dia kekal atau tidak di neraka, wallahu a'lam bishawab, Anda tidak berani menjawab itu. Ya, karena ini urusannya sama mengkafirkan seseorang. Orang jahil, orang tidak tahu, masalah kita mau dikafirkan, ya repot ya mah. Kecuali memang ini orang sudah dikasih tahu tapi mokong, ya lain lagi. Ya. Tapi kalau orang ini betul-betul jahil, tidak ngerti, dipikir itu hal biasa, ternyata itu hal luar biasa, mudah-mudahan Allah ampuni. Selama dia bersyahadat, ya dia meyakini Allah, Tuhan dia adalah Allah, Rasulullah SAW, ya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia sholat, dia melakukan amalan-amalan yang diwajibkan dalam Islam, ya tapi dia kena syubhat, atau dia melakukan perkara yang dia tidak paham hukumnya, dia anggap itu hal biasa sama dia, ternyata itu adalah suatu kesyirikan, ya mudah-mudahan hal seperti ini karena dia jahil, mudah-mudahan semoga diampuni. Tapi kalau dia sudah dikasih tahu, ya sudah berkali-kali diingatkan dan lain sebagainya masih mokong, wallahu alam, ya bisa jadi semua Allah tidak diampuni karena salah satu dosa yang semua Allah tidak diampuni adalah dosa syirik. Wallahu alam bishawab. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Baik jamaah semua, insya Allah kita cukupkan di sini untuk kajian malam hari ini juga sesi tanya jawabnya. Mengingat waktu di tempat Ustadz juga sudah hampir pukul 11 malam di waktu Indonesia Tengah. Insya Allah kita lanjutkan Ustadz Mufi di 2 pekan berikutnya di hari Sabtu. Semoga Allah mudahkan
untuk kita masuk kepada pembahasan kedua dari kiat-kiat membentengi sihir dan ain. Semoga Allah mudahkan. Sekali lagi kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, juga mohon maaf kepada Ustadz dan jamaah semua atas khilaf yang ada. Semoga Allah mudahkan bertemu di kajian selanjutnya, dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkan apa-apa yang telah disampaikan Ustadz. Mungkin ada nasihat penutup dari Antum Ustadz sebelum kita tutup kajian ini. Lagi maksudnya ini semuanya memang benar ada, tapi jangan kita takut sama ini semua. Wah, ain, dikit-dikit ain. Anaknya ndak enak perut, langsung ain, ini ain, jangan. Ya, kita bahas satu-satu, kita pelajari dalam-dalam. Ya, apa ya sebab-sebab untuk kita menghindarkan diri dari situ, dan jangan takut, tidak usah takut. Ya, ada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha perkasa. Ya, ain itu ya tipis ya, apa hal kecil, jangan dibesar-besarkan. Ya, cuman harus kita waspadai. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Anda tutup kajiannya di sini. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.